Di tengah hiruk-pikuk Tulungagung yang dinamis, denyut kehidupan kota terus berdetak. Berdiri megah Pondok Pesantren Pesulukan Tarekat Agung, atau yang lebih dikenal dengan Pondok Peta, sebuah oase spiritual di tengah kesibukan duniawi. Ia adalah jantung dari Tarekat Syadziliyah di Jawa Timur, sebuah pusat keilmuan dan spiritualitas yang telah lama menjadi rujukan. Tempat yang istimewa ini menjadi pusat bagi mereka yang mencari ketenangan batin, kedamaian jiwa, dan pendalaman ilmu tasawuf yang mendalam. Daya tariknya begitu kuat, menarik ribuan orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan. Mereka datang untuk belajar, beribadah, dan mencari berkah. Pondok Peta bukan sekadar pesantren tempat belajar ilmu agama secara formal, ia adalah laboratorium rohani yang hidup, tempat jiwa-jiwa diasah dan dibersihkan. Tempat praktik zikir yang khusyuk dan penanaman adab yang mulia, membentuk karakter yang berakhlak karimah. Disinilah ajaran Syadziliyah tidak hanya dipelajari, tetapi dihayati dan dihidupi, membumi dalam setiap aspek kehidupan. Ia menjadi jalan spiritual yang nyata, relevan, dan bermakna bagi masyarakat modern yang haus akan nilai-nilai luhur. Pondok Peta menjadi gerbang yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman, kedamaian hati, dan ketenangan jiwa di tengah badai tantangan zaman yang semakin kompleks. Pondok Peta bermula dari gelanggang silat, sebuah tempat di mana tradisi bela diri Indonesia dihidupkan. Disinilah para pendekar muda mengasah kemampuan fisik dan mental mereka, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan. Perguruan Ilmu Bela Diri dan Persilatan Tenaga Inti, sebuah nama yang mencerminkan esensi dari apa yang diajarkan di tempat ini. Lebih dari sekadar teknik bertarung, Peta menekankan pada pengembangan diri secara holistik. Didirikan oleh Kahar Mustaqim bin Husain pada tahun 1951, seorang tokoh yang memiliki visi jauh ke depan. Beliau tidak hanya ingin melestarikan seni bela diri, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Silat di sini bukan sekadar fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Setiap gerakan memiliki makna filosofis, setiap latihan adalah bentuk ibadah, tapi juga latihan disiplin dan kekuatan batin. Para santri diajarkan untuk mengendalikan diri, mengelola emosi, dan mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Transformasi besar terjadi saat Kahar Mustaqim mendalami tasawuf, sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat ketuhanan dan cara mendekatkan diri kepadanya. Hal ini mengubah fokus dari kanuragan, yang menekankan pada kekuatan fisik, ke olah batin yang lebih mengutamakan pengembangan spiritual. Arena silat yang dulunya ramai dengan latihan fisik, perlahan berubah menjadi pesulukan, sebuah tempat yang tenang dan khusyuk untuk beribadah dan bermeditasi. Dan Peta secara resmi menjadi Pesulukan Tarekat Agung, sebuah lembaga pendidikan spiritual yang berlandaskan pada ajaran Tarekat Syadziliyah. Metode unik ini memadukan kekuatan fisik dan spiritual secara harmonis, menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Tujuannya adalah membentuk karakter salik yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga bersih hati, dan memiliki akhlak yang mulia. Dari padepokan sederhana yang terletak di sebuah desa kecil, Peta tumbuh menjadi pusat Tarekat Syadziliyah yang sangat berpengaruh di Tulungagung, menarik minat para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Tarekat Syadziliyah di Pondok Peta menekankan zuhud moderat, mengeluarkan cinta dunia dari hati, bukan dari genggaman. Inti ajarannya adalah syukur, kunci kebahagiaan sejati, dan pembuka rezeki. Amalan utamanya istighfar dan shalawat, fleksibel dan mudah diamalkan siapa saja, kapan saja. Hubungan mursyid dan murid dibangun atas cinta dan kepercayaan, memastikan setiap salik mendapat bimbingan spiritual yang personal. Ajaran ini membumi, relevan untuk petani, pedagang, hingga pejabat. Syadziliyah dibentuk Petai menyiarkan jalan spiritual yang membentuk keseluruhan. Kehidupan di Pondok Peta diwarnai ritual harian, terutama mujahadah, majelis zikir bersama usai syalat subuh dan asyar. Suara zikir ribuan jamaah menciptakan getaran spiritual, mengetuk pintu langit memohon rahmat Allah. Setiap murid menerima wirid khusus, diamalkan istiqamah setiap hari, membersihkan hati dan meneguhkan tauhid. Puncaknya, mujahadah kubro 2 kali setahun, mengumpulkan puluhan ribu jamaah dari seluruh Indonesia. Ritual di Pondok Peta bukan sekadar ibadah, tapi juga mempererat persaudaraan dan bentuk adab dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan Pondok Peta, sebuah amanah yang syarat makna, diwariskan secara turun-temurun.
Proses ini bukan sekadar pergantian tokoh, melainkan sebuah estafet nilai dan tanggung jawab. Dimulai dari K.H. Mustaqim bin Husain, sang pendiri yang visioner, seorang alim ulama yang meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pesantren ini. Beliau adalah sumber inspirasi utama. Kemudian estafet kepemimpinan berlanjut ke putranya, K.H. Abdul Jalil Mustaqim, sosok yang melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Beliau mengembangkan pesantren dengan sentuhan modernisasi. Dan kini, tampuk kepemimpinan berada di tangan cucunya, K. Muhammad Abdul Ghafur, yang lebih dikenal dengan Gus Saladin. Beliau membawa semangat baru dalam pengelolaan pesantren. Setiap generasi membawa warna dan inovasi tersendiri, memberikan sentuhan khas dalam pengembangan Pondok PA. Perubahan ini adalah sebuah keniscayaan. Namun, di tengah arus modernisasi, mereka tetap menjaga otentisitas ajaran Islam, memastikan nilai-nilai luhur tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang begitu dinamis. K.H. Mustaqim tidak hanya membangun fondasi spiritual yang kuat, tetapi juga fondasi fisik yang kokoh, meletakkan batu pertama bagi perkembangan pesantren di masa depan. K.H. Jalil dengan gigih memperluas pengaruh pesantren, mengembangkan sistem pendidikan yang lebih komprehensif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gus Saladin, dengan sentuhan milenialnya, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan dakwah Islam secara global, menjangkau auditori yang lebih luas. Regenerasi kepemimpinan di Pondok Peta berjalan mulus dan terencana dengan baik, memastikan keberlangsungan estafet perjuangan para pendahulu. Dengan demikian, cahaya Syadziliyah, sebuah tarekat yang dianut pesantren ini, tetap menyala terang, menerangi jalan bagi para santri dan umat Islam. Para mursyid sebagai pembimbing spiritual, menjadi jembatan yang menghubungkan tradisi luhur dengan tantangan masa depan, membimbing umat menuju ridha ilahi. Mereka tanpa lelah melayani umat dengan komitmen yang tinggi, memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Inilah kekuatan Pondok Peta, sebuah warisan spiritual yang terus hidup dan relevan lintas generasi, menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh penjuru negeri. Pengaruh Pondok Peta melampaui dinding pesantren, membentuk karakter dan mental masyarakat Tulungagung. Ajaran tarekat menanamkan ketenangan, optimisme, dan kekuatan menghadapi tekanan hidup. Mujahadah Kubro menjadi agenda budaya dan wisata religi, menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat persaudaraan. Pondok Peta juga mendirikan lembaga pendidikan formal, menyeimbangkan ilmu agama dan umum untuk generasi muda. Di tengah zaman yang penuh tantangan, Pondok Peta menjadi benteng spiritual dan pusat ziarah batin, membuktikan jalan sufi terbuka bagi siapa saja yang merindukan kedamaian.